Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 29. POV Arya. Aku mencintai Siska, istriku. Namun aku tak bisa menghindari kehadiran Tisha yang masuk dalam kehidupanku. Walaupun aku telah berusaha menghindar, ternyata dia selalu ada. Aku akui, kehadiran Tisha membuat hubunganku dan Siska menjadi rumit. Tisha anak dari pemilik perusahaan tempat aku bekerja, sehingga dia bisa datang ke kantor kapan saja. Dia kerap kali masuk ke dalam ruanganku, walau tanpa permisi. Dan aku tak bisa menghindari hal itu. Tak mungkin aku melarangnya untuk tidak datang ke kantor lagi. Tisha menaruh hati padaku, walaupun dia tahu bahwa aku sudah punya istri. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya mencintaiku. Berkali-kali dia mengatakan hal itu padaku. Berkali-kali pula aku menolaknya karena aku tak ingin mengkhianati Siska. Aku akui Tisha memang cantik. Wajar saja jika lelaki mudah tergoda padanya, tapi tidak denganku. Walaupun aku mengakui bahwa seringkali aku hampir tergoda dengan parasnya yang cantik dan tubuhnya yang indah, tapi aku selalu mengingat Siska, istriku. Bagiku, Siska adalah wanita terindah dan aku sangat beruntung bisa memilikinya. Malam itu saat pertengkaran terjadi antara aku dan Siska pergi meninggalkan aku. Aku berkali-kali mengatakan bahwa aku tak pernah punya hubungan apapun dengan Tisha, namun dia tak pernah percaya dan dia pergi dari rumah. Aku cukup frustasi. Istri yang aku sangat cintai meninggalkanku begitu saja, tanpa mau mendengarkan penjelasan dariku. Aku pergi ke sebuah klub malam. Aku minum di sana untuk melepaskan segala keresahan hatiku. Sebenarnya itu bukan kali pertama aku menginjakkan kaki di tempat tersebut. Dulu pernah, sebelum aku menikah dengan Siska, aku pergi bersama Reno. Saat itu Tisha juga belum ada di sini. Dia sekolah di luar negeri waktu itu. Entah berapa banyak yang aku minum hingga aku tak mampu berjalan dengan baik. Penglihatanku seperti berputar-putar hingga saat aku hampir terjatuh, Tisha menahanku. Aku tak tahu kenapa dia ada di sana, tapi saat itu aku langsung memarahinya. Namun dia mengantarku pulang ke rumahku. Tak perlu lagi ku pertanyakan dari mana dia tahu alamat rumahku. Aku masih ingat semua kejadian itu. Tisha membaringkan tubuhku di atas kasur. Sesaat aku memejamkan mataku dan aku mengingat Siska. Aku menarik tangan Tisha hingga dia jatuh di atas tubuhku. Aku memeluknya dengan erat. Tiba-tiba aku tersadar dan membuka mata. Tisha? Aku terkejut. Lalu kudorong Tisha menjauh dari tubuhku. Entah kenapa setelah itu aku sudah tak ingat apapun lagi. Aku tak tahu apa yang terjadi. Hingga saat pagi aku terbangun, aku melihat seorang wanita tidur di sampingku, menutupi tubuhnya dengan selimut. Aku masih berpikir itu Siska. Aku memeluknya dari belakang. Namun betapa kagetnya aku
saat melihat ternyata Tisha yang tidur di sampingku. Aku tak memakai pakaian apapun, Tisha pun sama. Yang lebih mengejutkanku saat itu, saat Tisha mengatakan bahwa aku telah menodainya dan menghancurkan masa depannya. Aku tak mungkin melakukan hal seperti itu, pikirku. Tapi apa dayaku yang tak punya bukti bahwa aku tak melakukannya. Terlebih lagi Tiara melihatku bersama Tisha. Aku tak tahu kenapa Tiara tiba-tiba datang ke rumahku, bahkan langsung membuka pintu kamarku. Tapi yang aku pikirkan hanyalah Siska. Aku sama sekali tak ingin menyakiti hatinya. Tepat di hari yang sama, aku tahu bahwa Siska ada di rumah Tiara. Aku berhasil membawa Siska pulang. Namun, kejadian bersama Tisha terus menghantuiku. Tisha pun sering mengejar pertanggungjawaban dariku. Dan aku tak bisa menghindari saat ternyata dia hamil dan dia berkata bahwa itu adalah anakku. Mengingat kejadian malam itu dan kenyataan bahwa dia hamil, aku mulai merasa bersalah. Bagaimana jika itu benar anakku dan aku tak mengakuinya? Betapa berdosanya aku, pikirku. Aku masih menghindari Tisha karena aku berpikir tentang Siska. Berita kehamilan Tisha akan membuatnya sangat terluka dan dia pasti akan berpikir bahwa aku memang selingkuh. Namun, lagi-lagi tak bisa menghindari saat ayah Tisha datang bersama Tisha dan mengatakan semuanya pada Siska. Hatiku sangat sakit melihat Siska begitu terluka. Wajar saja jika dia pergi lagi dari rumah dan meninggalkanku. Aku berusaha mencarinya kemana-mana. Berkali-kali aku datang ke rumah Tiara. Hatiku selalu merasa bahwa Siska ada di sana. Tapi berkali-kali juga Tiara berkata bahwa dia tak tahu Siska di mana. Sampai ketika aku harus menikah dengan Tisha. Di hari itu, aku tak merasakan bahagia sedikit pun. Berbeda waktu menikah dengan Siska dulu. Orang yang jelas sangat aku cintai, walaupun dulu dia tak mencintaiku. Acara berlangsung lancar. Semua kerabat pulang. Dan tinggal aku bersama Tisha di rumahku. Aku kembali mengingat Siska. Biasanya aku menghabiskan waktu bersama Siska. Namun sekarang yang ada di hadapanku adalah Tisha. Kami masuk ke dalam kamar yang biasa aku tempati bersama Siska. Aku mandi dan berganti bajuku. Aku melihat Tisha sudah siap dengan memakai lingerie seksi. Aku tahu sudah seharusnya pengantin baru menghabiskan malam pertama mereka. Aku akui, aku sangat ingin melampiaskan nafsu yang sejak Siska tak ada, tak bisa kusalurkan. Aku akui aku tergoda melihat tubuh Tisha dan parasnya yang sangat cantik. Aku mulai mendekatinya, ingin ku kecup bibirnya dan berlanjut pada adegan ranjang. Namun baru saja aku mendekatinya, wajah Siska kembali terbayang dan membuyarkan semuanya. Aku tak mampu menyentuh Tisha.
Aku tak mampu menyakiti hati Siska lebih dalam lagi. Aku mengurungkan niatku dan hendak tidur saja. Tiba-tiba saja Siska datang dan langsung membuka pintu kamar. Aku sontak kaget sekaligus sangat bahagia melihat wanita yang aku cintai kini ada di depanku. Padahal aku sudah mencarinya kemana-mana. Aku melihat Siska yang berbeda. Dia seperti tak heran saat melihat Tisha ada di kamar kami. Dia bahkan sudah tahu kalau aku sudah menikah dengan Tisha. Entah kenapa Siska malah seakan tak cemburu. Namun aku bisa melihat ketidaksukaannya pada Tisha. Ada raut benci di wajahnya. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Komen di bawah ya. Thanks for watching.